Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang salinan resep atau kopi resep. Minggu kemarin Ibu sudah bahas sebentar ya. Jadi Ibu lanjutkan di sini. Nah, untuk kopi resep kemarin ini sudah ya. Sinonimnya atau nama lain dari kopi resep itu adalah salinan resep, apograf, eksemplum, dan afschrift. Nah, untuk kopi resep atau salinan resep itu sendiri adalah salinan yang dibuat oleh apotek yang diberikan kepada pasien guna pengambilan obat di mana isinya berdasarkan resep asli yang memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep dokter. Nah, jadi salinan resep ini dibuat apabila satu terdapat tanda iter, artinya diulang, atau rep, tanda rep kepanjangannya repetatur, artinya dapat diulang. Jadi ini dilakukan oleh dokter dengan pertimbangan pasien tersebut masih memerlukan pengulangan terapi. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan penyakit degeneratif. Jadi kalian harus dicari ya, ini tugas penyakit degeneratif itu apa dan contoh penyakit degeneratif itu apa? Sebutkan 5 saja. Untuk penyakit degeneratif itu apa saja ya. Kemudian yang kedua, salinan resep dibuat bila ada permintaan dari pasien. Jadi pasien minta salinan atau kopi resep ya. Ya, yang ketiga, salinan resep dibuat bila apotek tersebut tidak memiliki sebagian obat yang tertulis di resep. Jadi, kita harus membuat salinan resep agar pasien tersebut bisa menembusnya di apotek lain ya dari salinan resep itu sendiri. Kemudian nomor 4, ya, salinan resep dibuat bila adanya permintaan dari lembaga yang membiayai pengobatan pasien, contohnya seperti asuransi. Jadi butuh salinan resep ini. Nah, salinan resep ya memuat semua keterangan di dalam resep asli yang ditulis oleh dokter. Selain itu juga memuat satu nama dan alamat apotek. Ini kemarin sudah ya, nama apoteker, nomor SIPA, kemudian SIA, SIA itu surat izin apoteker, nama dokternya, tanggal resep, nama dan umur pasien, tanda salinan resep. Nah, ini harus ada di kopi resep. Date itu artinya sudah diserahkan atau detur. Dan end date itu nedetur belum diserahkan artinya. Kemudian harus ada stempel apotek dan tanda tangan apoteker pengelola apotek. Nah, kemudian jika pada resep dokter tersebut ada tanda iter, nah iter tadi diulang ya, berarti misalnya tanda iternya iter 2 kali. Ya, berarti ini bisa diulang sebanyak 3 kali. 2 tambah 1, 3 kali. Kalau iternya 3 kali, berarti bisa diulang 4 kali. Kalau iternya 4 kali, berarti bisa diulang 5 kali. Jadi ditambah 1 ya sini ya. Nah, untuk penulisan di kopi resep, ya, yang ada iternya, iter ini ada di resep dokter ya. Bagaimana penulisannya di kopi resep? Nah, harus diberi tanda date. Tadi kan kalau kopi resep kan harus ada date. Nah, kalau date orik artinya untuk pembelian resep pertama. Kalau date iter 1 kali artinya untuk pembelian resep kedua kalinya. Dan date iter 2 kali artinya untuk pembelian resep ketiga kalinya. Nah, ini berarti kan sudah diulang sebanyak 3 kali, date iter 2 kali, tulisannya di kopi resep. Mana contohnya nanti Ibu akan kasih contoh selanjutnya. Nah, di sini ada belangko kopi resep ya. Di sini pastinya ada nama apotek, bisa apotek. Jadi nggak hanya apotek, bisa klinik atau rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kemudian SIPA itu surat izin praktek apoteker, kalau SIA surat izin apotek. Nah, ini ada PCC. PCC itu artinya disalin sesuai aslinya. PCC kepanjangannya Pro Copy Conform ya.
PCC. Nah, di sini ada resep dokter ya, ada resep dokter misalnya pasien atas nama Diana dari dokter Andika ingin membeli resep ini resep racikan puyer ya sebanyak 10 bungkus. Gimana penulisannya? Nah, ini penulisannya seperti ini. Jadi di dalam kopi resep itu harus ada ini kopnya harus lengkap, ada nama dan alamat apotek. Kemudian ada nama apoteker, nomor SIPA dan nomor SIA. Kemudian di sini ada nama dokter, nomor resep. Ini nomor resep. Yang nomor 5 ini nomor resep ya, tanggal resep, tanggal penulisan kopi resep ini. Dibuat tanggal ini tanggal penulisan kopi resep. Kemudian ada nama dan umur pasien. Dan di sini, nah ini yang disalin dari resep dokter itu. Ya ini yang disalin semuanya disalin ke kopi resep. Ya namanya juga salinan resep atau kopi resep harus sesuai dengan yang ditulis oleh dokter ini. Tidak boleh ditambah atau dikurangin. Ya. Nah, kemudian ada tanda salinan resep. Bisa date, bisa end date. Kalau date ini berarti sudah diserahkan, kalau end date berarti belum diserahkan atau belum dibeli. Kemudian di sini ada PCC dan ada nama paraf apoteker dan harus ada stempel dari apotek atau klinik atau rumah sakit. Nah, misalnya kemarin ya pasien menginginkan atau menebus satu resep. Jadi dari dokter resep dokter ini jumlahnya 10, pasien ingin menebus satu resep. Maksudnya satu resep ya lengkap ini 10 bungkus berarti di sini penulisannya date. Ya, ini kopi resepnya. Penulisannya seperti ini. Date. Tanda tangan dan stempel. Nah, jika pasien menginginkan menebus separuhnya, gimana kopi resepnya untuk penulisan kopi resep? Di sini adalah DID. DID itu da inti medio, berarti separuhnya. Kalau 12, berarti kan ini sudah separuhnya diberikan, berarti kan 6. 6 kapsul, ya ini kapsul. Misalnya kalau 15 gimana? Kalau 15 kalau pasien menginginkan separuh ya nggak bisa, kan dibagi setengah kan nggak bisa 15 karena ganjil. Harus ditanyakan mau 7 atau 8 separuhnya itu. Ya kalau ganjil nggak bisa. Kalau genap bisa kalau separuhnya. Seperti 10 separuhnya berapa? 5. Berarti di sini DID bisa. Kalau separuh ya. Kalau jumlahnya adalah genap. Nah, seperti ini. Jadi pasien menginginkan menebus 7 kapsul misalnya. Ya, di sini numeronya 15. Ya, jadi ini adalah resep racikan dibuat kapsul, ini dibuat kapsul sebanyak 15 kapsul. Pasien menginginkan separuh misalnya, kita tanya mau 7 atau 8. Kalau 15 tidak bisa jadikan 2 ya, misalnya 7 berarti di sini D7 sudah diberikan 7 ya. Jadi resep dokter ini kita diambil oleh apotek. Pasien yang diberikan ke pasien adalah kopi resepnya. Jadi kopi resep ini diberikan ke pasien. Nah, misalnya seperti ini. Pasien ingin menebus 10 kapsul. Di sini kapsulnya bikinnya 15, tapi pasien cuma ingin menginginkan 10 kapsul. Berarti sini date 10. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, di sini ternyata ada iter 2 kali. Nah, kalau iter 2 kali ini ada perbedaan ya. Penulisan di kopi resep. Ini ada resep dokter, penulisannya di sini ternyata ada iter 2 kali. Berarti kalau iter 2 kali ini bisa diambil 2 tambah 1. Berarti bisa diambil 3 kali. Ya, misalnya pasien ingin menebus 10 kapsul. Nah, kalau 10 kapsul kan kurang dari 15. Berarti dat 10. Misalnya, selanjutnya dari resep yang sama, ini resep yang sama seperti tadi ya, DTD numeronya 15, iternya 2 kali. Pasien ingin menebus satu resep, nah satu resep ini berarti kan semuanya ini kan 15.
berarti di sini dead oric. Nah, tadi ingat harus dicatat ya, tadi sebelum-sebelumnya itu dead oric. Apa artinya? Dead oric adalah pembelian untuk pertama kali. Sesuai dengan numeronya. 15, berarti ini dead oric. Kalau yang sebelumnya, ini slide sebelumnya ya. Nah, ini slide sebelumnya. Pasien ingin menebus 10 kapsul, ada iter 2 kali. Kalau 10 kapsul kurang dari 15 berarti dead 10. Kalau misalnya pasien ingin menebus 5 kapsul berarti dead 5. Karena kurang dari numero ini. Numeronya 15. Ya, kalau yang pas maksudnya menebus satu resep seluruhnya sesuai dengan jumlahnya yaitu 15. Di sini penulisannya dead oric. Ya, perlu diingat di sini harus ada tanggal resep sama tanggal dibuatnya. Berarti tanggal dibuat ini pasien ke apoteknya tanggal 9 bulan 9, resepnya tanggal 9 bulan 9, hari yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kelanjutannya, karena pasien ingin menebus lagi di resep yang sama ya. Nah, ini kan pasien membawa kopi resep yang sudah dikasihkan tadi. Kemudian dibawa lagi ke apotek untuk menebus lagi. Nah, menebus lagi satu resep lagi, yaitu 15. Berarti dead iter 1 kali. Artinya, dead iter 1 kali pasien ini sudah diberikan untuk kedua kalinya. Kalau dead oric ini kan untuk pertama kalinya, kalau dead iter 2 kali untuk kedua kalinya. Ya, jadi pasien sudah mengambil 15 tambah 15 yaitu 30 kapsul untuk kedua kalinya, ini sudah 30 kapsul. Ini semuanya harus dicatat ya, ini ya contoh-contoh kopi resep apalagi yang ada iternya ini. Nah, pasien ini tanggal ini dicoret ya, diralat tanggal 14 bulan 9 ke apotek untuk menebus lagi satu resep ini. Jadi dibuatkan kopi resep lagi, tanggal resepnya sama seperti tanggal resep dari dokter, yang ini dari dokter Siska sama seperti tadi, numeronya sama, nama pasien juga sama, yang diubah yang hanya ini dibuat tanggal. Nah, berarti pasien balik lagi tanggal 14 bulan 9. Tanggal 14 bulan 9 ya ini ya. Diubah. Untuk penulisan kopi resep harus sama seperti seperti resep dokter, ini harus sama, ada iter 2 kali, harus ditulis iter 2 kali. Dan karena ini untuk menebusnya untuk sudah kedua kali, jadi ini di sini ditulis dead iter 1 kali. Kemudian pasien balik lagi nih tanggal 19 bulan 9 karena obatnya udah habis. Ya, balik lagi ingin menebus satu resep lagi, satu resepnya 15 misalnya. Jadi kelanjutannya seperti tadi ya. Kelanjutannya resep tadi. Jadi penulisannya gimana? Dead iter 2 kali. Nah, ini berarti sudah habis karena sudah dead iter 2 kali. Artinya pasien sudah membeli resep ini sebanyak 3 kali atau mengulang resep ini sebanyak 3 kali. Jadi seperti itu ya. Ini tanggalnya 19 bulan 9. Yang ini pasien membawa kopi resep ditukar sama resep yang ini. Ya, kopi resep ini ditulis sama apoteker di apotek ya. Selanjutnya, nah ini adalah kesimpulannya. Jadi pasien atas nama Tuan Baskoro dari Dokter Siska tanggal 9 bulan 9 2021. Ya, di sini sudah ada nomor resepnya. Membeli atau menebus resep ini sebanyak 3 kali. Bisa menebus resep ini sebanyak 3 kali karena di sini ada iter 2 kali.
Seandainya resepnya tidak ada iter 2 kali di sini, ya berarti ya cuma 1 kali. Ya karena iter 3 kali, iter 2 kali berarti bisa diberikan sebanyak 3 kalinya. Nah, ini adalah penulisan di copy resep. Di copy resep kita membuat copy resep date-nya tuh date orik tanggal 9 bulan 9. Tadi ya, ini kesimpulannya. Di tanggal 9 bulan 9 ditulis date orik. Artinya sudah diberikan 15 kapsul. Ya, ini untuk yang pertama kalinya. Di copy resep tanggal 14 bulan 9 ditulisnya date iter 1 kali, berarti sudah diberikan 30 kapsul, 15 tambah 15 yang baru, berarti kan sudah 30 kapsul. Ini diberikannya sudah yang kedua kali. Ini pembelian yang pertama, ini pembelian yang kedua, yang ini tanggal 21 bulan 9, ini pembelian yang ketiga kalinya. Ditulisnya date iter 2 kali, artinya sudah diberikan 45 kapsul. 15-nya 15 ini 15 kapsul dikali 3 karena iternya bisa diambil 3 kali. Ya, contohnya seperti ini. Iter 2 kali bisa diambil sebanyak 3 kali. 3 kali dikali 15 kapsul karena di sini DTD-nya 15. Sesuai dengan DTD ya, 15. Jumlahnya berarti 15 kapsul. Ya, jadi seperti itu ya. 15 kapsul. 45 kapsul. 3 kali ini dari iternya. Iter 2 kali ini bisa diambil sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali dikali numeronya 15, jumlahnya 45 kapsul. Bisa diambil sebanyak 3 kali. Nah ini. Nih. Date-nya, date iter 2 kali. Ini berarti sudah habis. Kalau copy resepnya tulisannya date iter 2 kali berarti sudah habis. Nah, sekarang soal ya. Kalian mengerjakan soal ini dari Dokter Anggara. Di sini ada tanggalnya, nomor resepnya. Di sini iter 1 kali. Nah, kalau iter 1 kali berarti pasien ini atas nama Nandini umur 7 tahun. Pasien ini bisa mengambil resep ini sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Ya, di sini ada asam folat sekian-sekian, kemudian ini disuruh bikin puyer sebanyak 10 bungkus. Signanya 2DD1. Ulf PC. Nah, soal. Buatlah kopi resepnya jika pada tanggal 1 pasien ingin membeli obat sebanyak 5 puyer, 5 bungkus puyer. Kopi resepnya gimana? Nah, kemudian buatkan juga kopi resepnya jika pasien tersebut pada tanggal 4 pasien datang lagi ingin membeli obat sebanyak 5 puyer. Kemudian pada tanggal 7 bulan 10 pasien datang lagi ingin membeli obat sebanyak 10 puyer. Bagaimana kopi resepnya? Jadi kopi resepnya ada 3 di tanggal 1, di tanggal 4 bulan 10, dan di tanggal 7 bulan 10. Ya, hanya itu soalnya. Jadi kalian semua harus mencatat yang ada di sini yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nanti kalau nggak tahu Ibu akan jelaskan ulang di kelas. Baik, sekian untuk penjelasan salinan resep atau kopi resep. Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya dan bisa mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.